Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang yang agak mendung ini bagi para rekan-rekan sesama pembudidaya yang menggunakan teknologi bioblok, maupun kepada para pemirsa yang lainnya dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu melingkupi Anda bersama keluarga. Amin. Di hari pertama di bulan puasa ini, saya ingin membagi pengalaman saya atau sharing sedikit ilmu mengenai ATS, Auto Transfer Speed. Bagi para pembudidaya yang menggunakan teknologi bioblok, baik itu ikan nila ataupun ikan yang lainnya, karena kita source-nya itu adalah menggunakan arus listrik, entah bersumber dari PLN atau hydropower atau apapun bentuknya, kita selalu disarankan oleh para ahli bioblok untuk mencadangkan apabila listrik trip ataupun mati total, sehingga sebelum listrik kembali menyala, aerasi tetap bisa berjalan. Karena memang kita masih punya source yang lain, yaitu kalau saya berupa genset, mungkin rekan-rekan bisa berupa UPS atau berupa pure sine wave. Banyak saya pikir untuk source yang kedua yang bisa kita pilih. Karena tanpa ada cadangan ataupun backup, maka hal itu akan berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan yang kita pelihara karena listrik padam. Nah, arus di sini karena ini baru satu kabel, ini yang arus utama yang sebelah kiri ini, yang saya tunjuk ini arus utama, ini arus sekunder atau yang kedua. Nah, kalau ini padam, ini di dalam auto transfer switch ini ada dua macam pengoperasiannya, yaitu secara manual dan otomatis. Kalau kita menggunakan otomatis, maka sekali kita kembalikan ke arah ini, dia tidak mau. Kalau saya mencari ke sumber yang kedua, dia tidak mau. Dia akan kembali ke main source atau jalur utama. Namun apabila saat ini saya berpindahkan secara manual, maka dia akan terlaksana. Ini akan kembali lagi ke menuju ke arah otomatis, maka dia akan mencari main source jalur utama apabila jalur utama ini hidup. Nah, sekarang kita coba pasang jalur yang kedua yang terhubung dengan genset ini. Nah, ini jalur yang kedua sudah saya pasang kabel ini, sehingga terdapat dua jalur. Cara pemasangan ATS ini agar satu source atau jalur bisa terhubung dengan jalur, atau maksud saya jalur yang lainnya. Untuk itu diperlukan kabel ini yang fasa berupa biru, yang netral yang hitam. Nah, fasa ini masukkan antara yang fasa dengan di sini yang fasa sama, yang netral dengan yang netral. Baru kemudian apabila kita menggunakan ATS ini, pengen kita pemakaiannya kepada harusnya kepada aerator kita, maka kita masukkan dan kita sambungkan di kabel ini. Ini saya berusaha menjelaskan sebisa mungkin karena memang saya bukan ahli di bidang itu. Saya bisa memasang, tetapi penjelasannya mungkin lebih agak jelimet ya rekan-rekan. Untuk itu mohon maklum adanya. Jadi sekali lagi, ini source utama
Ini saus utama, ini saus kedua. Ini langsung dari PLN, ini dari genset itu. Kemudian kembali saya terangkan, untuk memakai daya listrik itu kita menggunakan cara kabelnya, kita memasangannya yaitu agar yang satu dengan terhubung dengan yang lainnya. Maka kita beri ini fasa, kita sambung ke fasa, ke negatif ke negatif. Kemudian kita untuk arus kita memakai kabel ini, kita sambungkan maksud saya dengan sumber elektronik yang akan kita pakai, atau dalam hal ini aerator. Demikian, dan saya harap rekan-rekan bisa jelas sejelas-jelasnya. Sekarang kita coba dan kita praktekkan. Ini genset sudah menyala. Sekarang kita mencoba mematikan arus listrik, sehingga apakah genset itu bekerja. Nanti kalau ini bekerja berarti arus ini akan berpindah mencari arus sumber atau jalur yang ini. Sekarang masih menggunakan arus PLN, namun yang kedua ini kita akan menggunakan genset. Apabila alat ini, penunjuk ini berputar ke arah sini, berarti alat ini bekerja dengan baik. Ini sumber listrik saya, kita coba matikan. Dengan adanya beban, genset akan otomatis lebih kencang suaranya. Ini lampu sudah mati, dan ini kembali ke sini. Jadi ini tidak saya jeda ya rekan-rekan, sehingga rekan-rekan paham betul bahwasanya ini sesuai dengan teori apa yang saya lakukan ini adalah benar adanya. Karena kembali ke sini dan ini lampu indikator mati. Ini yang ini tetap hidup dan genset menyala. Kita sekarang kembali lagi coba lakukan. Nah, source sudah kembali ke sini. Genset saya matikan, source kembali normal menuju jalur utama. Sehingga pada saat trip dia akan mengambil atau mencari source yang hidup. Kalau saya menggunakan genset, mungkin yang lain-lain, rekan-rekan yang lain menggunakan alat yang lain, namun prinsipnya sama. Demikian video ini saya buat. Apabila ada salah kata, salah ucap, tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada rekan-rekan berpendapat lain, mari kita diskusikan bersama di dalam kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.